Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Ya, semua luar biasa baik. Tadi saya habis khotbah ibadah 1, saya harus pergi dulu ke rumah sakit sebentar karena ada orang tua dari salah satu pelayan gereja kita yang dalam keadaan kritis. Karena itu saya agak terlambat untuk kembalinya, mohon maaf saudara. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang humility, ya, versi 2018 saudara. Katanya iOS ada versi yang baru, versi 12, kalau saudara sudah update, saudara. Nah, ini adalah versi Humility 2018. Saudara, saya sering menyampaikan bahwa kalau saya bilang humility bukan karena saya sudah rendah hati, saudara. Belum, ya. Tapi justru cuma karena memang fokus kita adalah kita mau menjadi gereja yang rendah hati, saudara. Ya. Value yang pertama adalah kasih. Ya, bukan berarti kita banyak kasih, tapi karena kita mau belajar fokus. Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus, dia menulis kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dan dia mengatakan dirinya adalah murid yang dikasih, karena dia fokusnya kasih, saudara. Ya, saya percaya Tuhan mengasihi semua murid-muridnya, tetapi dia fokus akan kasih. Demikian juga humility, saudara. Humility ini kita fokusnya gereja kita adalah untuk belajar kerendahan hati, saudara. Saudara, khotbah ini saya sudah pesan kepada multimedia, tidak akan di-upload di YouTube, tidak akan dibagikan, hanya rekaman saja, direkam tapi tidak akan dibagikan pada setiap orang, karena ini intern kita untuk kalangan sendiri. Ya. Jadi kita hanya dengar khotbah ini hanya sekali ini saja. Ya, harapan saya ini hanya saya mau menyampaikan apa yang saya alami, apa yang saya share, saudara. Orang luar nggak perlu tahu. Nah, saudara, kalau bicara kerendahan hati, kalau ditanya apakah saya rendah hati, masih jauh, saudara. Apalagi zaman dulu, gitu ya. Istri saya paling tahu saya adalah orang yang sangat sombong, saudara. Sangat sombong, ya. Puji Tuhan dia dituntun Tuhan, ya. Akhirnya mau menikah sama saya pada orang yang sangat sombong, ya. Tapi walaupun kayaknya dalam hati ini kayak sombong banget nih laki-laki ya. Tapi gimana ya, akhirnya dia tetap menyerah gitu ya, karena Tuhan yang membawa dia untuk tetap menikah dengan saya, saudara. Ya, saudara, kesombongan adalah berbicara menganggap diri lebih utama dari orang lain, saudara. Ya, saya sering menganggap diri saya lebih utama dari orang lain. Ya, puji Tuhan, Tuhan proses. Ya, makanya bersukacita kalau saudara sedang diproses, saudara. Ya. Kalau saudara sedang mengalami proses, satu ujian, digesek gitu ya. Itu untuk membuat kita belajar untuk rendah hati, saudara. Ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati, saudara. Bukan hanya mengasihi, tapi dia Tuhan yang rendah hati. Filipi 2 ayat 5-11 berbicara bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dapat dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan Kristus itu apa? Dia tidak menganggap kesalahan dengan Allah sebagai satu yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, dia ambil rupa seorang hamba. Saudara, seorang hamba, ciri-ciri seorang hamba tidak sombong, saudara. Ciri-ciri seorang hamba, dia rendah hati, saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia juga dia merendahkan diri lagi, lebih rendah lagi, saudara. Sehingga Tuhan Yesus bisa taat sampai mati di atas kayu salib. Karena itu juga di ayat 3-nya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya. Berarti kalau sebaliknya dengan rendah hati, berarti kalimat sebelumnya ini berbicara satu kesombongan. Kesombongan itu apa? Adalah kalau kita mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, itu adalah satu kesombongan. Dan orang lain nggak ada yang tahu ini. Ya. Orang lain nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu dan saudara. Kadang-kadang bahkan kita sendiri nggak menyadari bahwa kita ini mencari ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita mencari ini untuk puji-pujian buat diri kita sendiri. Tuhan mengingatkan kita, segala sesuatu tergantung niatnya kita. Kalau niatnya nggak benar, saudara, itu berbicara kesombongan. Makanya sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kerendahan hati berbicara, kita anggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri, saudara. Kita bisa dalam suami istri, hubungan keluarga, kita anggap suami kita lebih utama.
Kita anggap istri kita lebih utama dari diri kita sendiri. Kita anggap anak kita, orang tua kita lebih utama dari diri kita sendiri. Nah, ayat yang utama dari tema hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara, saya mau kita jangan fokus sama ditinggikan pada waktunya. Kalimat kedua ini hanya bicara bonus. Artinya, kalau hal yang pertama kita lakukan, yang kedua otomatis pasti kita menerima. Jadi, yang kedua kalau kita, ini berbicara bonus. Jadi, untuk mendapatkan yang kedua, kita harus lakukan yang pertama dulu. Ya, seperti kita bekerja, kalau kita mau dapat bonus, harusnya bekerjalah dengan baik, dengan rajin, dengan berprestasi, maka kita akan dapat bonus, saudara. Ya. Nah, saudara, dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan buat kita. Dia katakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ada satu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia katakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, untuk kita bisa rendah hati, kita harus percaya. Ya. Dan Tuhan Yesus percaya pada Bapaknya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapaknya. Dan dia berdoa, ambillah cawan ini. Saudara, Tuhan mengajar kita, mintalah maka akan diberikan. Dan saya percaya doa ini pasti dijawab oleh Bapa di surga. Dia katakan, ambillah cawan ini. Berarti ini doa Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus orang benar, saudara. Dan dia kalau berdoa pasti dengan yakin. Dan kalau dia minta, ambillah cawan ini, pasti cawan itu akan diambil. Tetapi doa Tuhan gak berhenti di situ, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, yang didoakan oleh Tuhan Yesus, walaupun dia minta cawan ini berlalu atau diambil daripadanya, tetapi Tuhan bilang, janganlah kehendakku, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan biar ini menjadi doa setiap kita. Waktu kita meminta sesuatu, kita memintanya dengan percaya, tetapi kita bisa percaya lagi bahwa kehendak Tuhan lebih baik daripada kehendak kita, saudara. Walaupun kehendak kita kayaknya udah baik banget, tapi kehendak Tuhan lebih baik, saudara. Nah, saudara, Jacob struggle. Saudara, di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 28, ada satu cerita di mana Yakub, dia seorang yang mengandalkan kekuatannya. Yakub itu nama arti Yakub penipu, tapi artinya dia selalu mengandalkan kekuatan dia. Dia selalu menghalalkan segala cara untuk menyampaikan, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia ingin hak kesulungan dengan cara menipu, dia tipu kakaknya. Walaupun itu sudah janji Tuhan, tetapi dia selalu menggunakan kekuatan dia untuk mencapai apa yang dia inginkan, saudara. Dia pakai segala cara. Kemudian di satu hari dia sudah keluar dari mertuanya, dia bawa istri-istrinya dan dia bawa anak-anaknya, hartanya yang begitu banyak, saudara. Dan di situ dia harus ketemu dengan Esau. Dia harus kembali ke tempat asalnya. Tuhan meminta dia kembali. Karena dari tempat asalnya, di situ Tuhan akan membangun bangsa yang besar. Nah, saudara, pada waktu dia ketakutan, dia kirim dulu istri dan anak-anaknya menyeberang Sungai Yabok. Seberangin dulu. Saya kadang-kadang pikir, nih Yakub kok mikirnya begitu ya? Dia tahu ada bahaya di depan, tapi dia utus istri sama anak-anaknya untuk menghadapi bahaya di depan. Bukannya dia yang berjalan di depan, bukankah begitu Bapak-Bapak? Kita adalah provider dan protektor dalam keluarga. Harusnya kita yang berjalan di depan, tapi ini Yakub, dia malah suruh istrinya, anak-anaknya berjalan di depan, menghadapi musuhnya. Ya, karena dia anggap Esau pasti akan membalas dendam, saudara. Dia dalam keadaan ketakutan dan tinggal dia seorang diri, saudara. Tiba-tiba datanglah seorang yang kita nggak tahu siapa awalnya itu siapa, dan dia bergulat dengan Yakub sampai pagi. Pada waktu itu dia bergulat, saudara. Dan pada waktu dia bergumul, orang itu dikatakan merasa tidak dapat mengalahkan Yakub, dia pukul sendi pangkal Yakub. Sendi pangkal itu berbicara ujung di bawah pangkal. Ini yang menyambungkan badan dengan kaki, saudara. Badan tanpa kaki nggak bisa berfungsi, saudara. Ya, ada orang mungkin cacat tapi dia masih punya sedikit kaki. Ya, Nick Muji, ya, ada seorang namanya Nick itu, dia masih bisa berenang pun bisa. Tapi kalau ini kita sama sekali nggak ada,
nggak ada sendinya, saudara, kita nggak bisa mengandalkan. Itu berbicara, dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan memukul apa yang kau andalkan, apa yang kau bisa, sampai akhirnya, pada akhirnya Tuhan katakan, ya, siapa namamu? Karena Yakub nggak mau melepaskan, dia bergumul, dia marah, dia kecewa mungkin, dia ada satu kepahitan dalam hidupnya karena Yakub ini harus berpisah dengan ibunya pada masih usia muda, banyak hal dia alami, ditipu oleh pamannya atau mertuanya, banyak hal saudara. Dia kepahitan mungkin, tapi dia bergumul, tapi dia nggak mau lepaskan. Walaupun dia bergumul, tapi dia nggak mau lepaskan. Aku nggak akan lepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Dan pada waktu itu orang itu berkata, siapa namamu? Namaku Yakub. Nah, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel. Ada sesuatu yang baru dalam hidup dia. Nah, saudara, kenapa saya sampaikan ini saudara? Ya, saya mau share tentang waktu saya melihat atau saya membaca cerita ini, saya bisa merasakan satu sedikit saja apa yang dialami Yakub, saudara. Jadi beberapa waktu terakhir ini saya mengalami struggle gitu, mengalami satu pergumulan, satu kekecewaan, bahkan mungkin kemarahan gitu saudara. Marah tapi nggak tahu mau marah sama siapa. Kecewa juga bukan kecewa sama Tuhan, bukan. Karena saya tahu kita nggak bisa kecewa sama Tuhan. Kita nggak bisa marah sama Tuhan, ya saya tahu. Tapi ada satu kekecewaan, ada satu kemarahan dalam hati saya saudara. Sampai saya akan bergumul gitu. Ya. Karena kalau kita tahu arti kata kecewa itu artinya adalah mendengar atau melihat sesuatu yang tidak kita harapkan, betul? Sesuatu yang kita harapkan tapi nggak terjadi itu membuat kita kecewa. Nah, karena saya berpikir, beberapa hal yang membuat saya kecewa itu saya berpikir, gereja yang City of Love yang saya lihat mengalami satu goncangan yang besar, tapi di situ ada pertolongan Tuhan. Seharusnya ya, saya pikir ini, seharusnya adalah harusnya semua orang melihat nih kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan atas gerejanya. Harusnya semua orang yang melihat ini pasti akan melihat dengan sudut pandang yang berbeda saat ini. Dia akan semangat dengan Tuhan, dia akan wow banget. Bahkan saya pernah mendengar ada jemaat yang mengatakan, ini pasti Tuhan. Kalau enggak ada Tuhan enggak mungkin. Enggak mungkin ini terjadi, enggak mungkin gereja ini masih ada. Jadi dari situ saya melihat, wow ini pasti enggak akan sama lagi. Ini pasti sesuatu yang berbeda terjadi. Pasti akan ada semangat yang luar biasa dari gereja, jemaat, semua pelayan yang ada. Saya pikir saudara. Saya pikir lagi bahwa, wow mungkin banyak orang akan melihat bahwa ini ada pembelaan Tuhan loh. Gembala kita dibela Tuhan. Mengalami pembelaan dari Tuhan, mestinya, harusnya harapan saya pikir bahwa semua akan berpikir, kita mesti dengar. Karena ada Tuhan di balik dia, ada Tuhan yang backup dia, ada Tuhan yang bela dia. Kita mesti dengar, kita mesti ikutin, apapun yang dia tuntun, kita mesti percaya. Itu saya pikir saudara. Kemudian saya pikir juga, harusnya dulu ada perbedaan, kayaknya menjadi sesuatu yang utama. Harusnya kita sekarang nggak mau lagi ada perbedaan. Bahkan almarhum teman saya, dia mengatakan, Pak Tim tenang, habis ini semuanya pasti nurut sama Pak Tim. Amin, saya waktu itu, karena memang saya pikir pasti itu terjadi. Tapi saya pikir saudara, ternyata orang yang bodoh ini berpikir salah saudara. Jadi waktu itu saya bergumul sama Tuhan, saya merasakan kekecewaan. Ya. Waktu setiap kali istri saya bilang, ada satu namanya City of Love disebut. Saya bilang, don't talk about church. Don't talk about church anymore. Let's talk ada yang lain. Jangan kita ngomong tentang gereja City of Love. Saya nggak mau ngomong soal ini. Saya bergumul. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan tuh taruh dua penolong dalam hidup saya. Sesuai dengan Alkitab. Penolong yang pertama namanya Roh Kudus. Dan dia bekerja keras hari-hari terakhir ini. Yang kedua namanya Evelyn. Saudara, istri saya. Yang Roh Kudus saya nggak bisa tentang saudara. Nggak berani tentang Roh Kudus. Kalau yang ini saya berani.
Tiba-tiba dia bilang, mari kita ikut conference. Saya bilang, buat apa conference? Ya udahlah, temenin saya. Oke, kalau nemenin kamu saya mau. Ya, karena dulu saya tiap kali pacaran ikut conference, saudara. Saudara, ayo saya temenin. Terus dia kirim, saya minta stay waktu itu, Stefani kirim daftarkan, kemudian Stefani kirim workshop, daftar workshop yang mau diikutin apa Pak? Saya kirim lagi ke istri saya forward. Terus dia isi, saya forward lagi, balikin. Saya nggak cek lagi itu. Dan waktu sampai hari H, kita dapat gelang. Gelangnya kok beda? Oh saya marah saudara. Tapi nggak marah lah ya, maksudnya malahnya dalam hati. Terus akhirnya saya harus pergi ke workshop sendirian, istri saya di workshop lain. Dalam hati, gua ini ikut conference nemenin lo. Kok gua ditaruh workshop sendirian di sini? Gua nggak akan catat, gua nggak akan peduli apa yang dia ngomong. Ya, pengennya gue mau tidur aja, tapi nggak bisa tidur juga saudara. Kemudian saudara, anehnya itu ketemu dengan satu pembicara utama. Satu pembicara utama pernah kenal dengan saya, nggak begitu dekat sebetulnya. Tapi tiba-tiba, wah, ya, di depan orang banyak saya dipeluk, terus saya dibawa ke VIP. Terus saya bilang, saya udah beli makanan, sudah ambil makanan box, jangan makan itu, let's go to the VIP katanya. Saya juga nggak enak saudara, tapi diajak sama dia. Terus dia, dia bilang, dia melihat dari Instagram, wow, your city of saya pengen datang lagi, saya pengen mengunjungi City of Love. Ya karena dia dari luar negeri saudara. Tapi dia biar share, ayo, ini waktunya kamu, ini tentang anak muda, pelayanan anak muda. Kemudian dia share banyak hal saudara, ya. Habis itu dia mesti kembali langsung, hari itu juga, habis itu sudah saudara. Saudara nggak cukup satu conference, minggu depannya conference lagi saudara. Ya. Dan dia conference yang satu ini saya banyak mengalami Tuhan, saya banyak mengalami saudara. Tadi yang saya katakan, saya marah, saya kesel, tapi saya nggak bisa lepasin Tuhan. Karena saya tahu, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya tahu ini Tuhan, ini saya tahu ini. Jadi seperti Yakub itu mungkin kalau kita tarik bajunya gitu, kita pergi pokoknya atau marah tapi saya nggak mau lepasin kamu. Saya tahu saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan, tapi ada kemarahan nggak tahu mau marah sama siapa, ada kekecewaan nggak tahu mau kecewa sama siapa, tapi itu yang terjadi saudara. Ya. Apa yang saya sampaikan ini melabrak aturan saudara. Kenapa? Pendeta nggak boleh ngomong gini, pendeta nggak boleh share tentang kelemahan. Ya. Tapi ini saya mau saksikan karena habis ini ada satu pijakan yang luar biasa. This is the new beginning dalam kehidupan saya. Satu titik balik dalam kehidupan saya yang saya mau share saudara. Ya. Nah saudara, ya. This is the new beginning. Saudara waktu Yakub itu dirubah namanya, saudara arti pertama Yakub adalah penipu. Dia mengandalkan kekuatannya, pencuri, penipu. Tetapi dia dirubah jadi Israel. Dalam bahasa aslinya Yisrael, Yarah, itu lurus kepada Allah. Diberikan nama baru, identitas yang baru, cara pandang yang baru, bahkan gaya hidup yang baru. Yang tadinya mengandalkan kekuatannya, yang tadinya semua buat dirinya sendiri, menjadi mengandalkan Tuhan untuk kepentingan satu bangsa, saudara. Saudara, dia dirubahkan. This is the new beginning dalam kehidupan Yakub. Setelah dia bergumul itu, dia maju di depan. Dia berdiri di depan, semua istri dan anaknya di belakang. Dia menghadapi Esau, saudara. Dan dia sekarang berpandangan berbeda, sudut pandangnya berbeda, gaya hidupnya berbeda, saudara. Demikian juga pada waktu saya mengalami ini, terjadi satu perubahan pandangan saya, saudara. This is the new beginning, saudara. Nah, saudara ada satu lagi setelah cerita Yakub yang berkati saya, itu cerita tentang Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi seumpama pelayanan saya ini diperpanjang Tuhan 15 tahun. Tapi saya harus menjaganya agar supaya tidak menjadi seperti ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga ia hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepada dia memberikan suatu tanda ajaib, yaitu diperpanjang 15 tahun. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saudara, tidak berterima kasih berbicara angkuh, sombong. Kesombongan itu adalah berbicara tidak mau berterima kasih.
Jadi Hizkia sudah diperpanjang umurnya 15 tahun, tapi karena dia nggak berterima kasih, dia menjadi angkuh. Karena itu berterima kasih tanda kita tidak menjadi angkuh, saudara. Karena itu saya tanamkan dari saya mau mulai hari ini, saya mau berterima kasih atas gereja. Saya mau berterima kasih untuk jemaat. Ya, apapun yang saya lihat, apapun yang saya dengar, saya tetap bersyukur. Saya mau berterima kasih untuk kesempatan. Kalau Tuhan berikan saya untuk menggembalakan, saya akan berterima kasih. Ya, apapun yang akan saya dengar, apapun yang saya lihat, saya akan terus mengucap syukur. Bahkan saya akan berterima kasih kalau ada kritikan, ada orang yang mungkin gak suka sama saya pun. Bahkan kalau ada orang yang benci sama saya percaya ada yang benci sama saya di sini. It's okay, saya akan bersyukur untuk kebencian saudara buat saya. Saudara, di conference ini saya ketemu dengan seorang anak muda. Anak muda ini sakit hati sama saya. Anak muda ini boleh katakan benci dah sama saya. I know dia benci banget sama saya. Tapi pada waktu itu, dia ketemu, dia ngelihat saya, dia samperin saya. Waktu dia samperin saya kaget, ada apa lagi nih? Kemudian dia bilang gini, Kotim, saya minta maaf. Saya minta maaf atas semua yang saya nggak suka sama Kotim, saya marah sama Kotim, saya minta maaf. Saya juga telah mengganggu pelayanan Kotim. Saya sudah menghalangi, menjadi penghambat, dia mengatakan itu dalam pelayanan Kotim. Saya bilang, wow, saudara, saya mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya bilang, wow, ini sesuatu yang luar biasa, saya bilang. Bukan karena dia minta maaf sama saya, bukan. Saya angkat topi sama anak muda ini. Wow, kamu mau melakukan firman Tuhan loh. Enggak banyak orang pasti tahu tentang ini. Kalau engkau nggak boleh engkau benci seseorang, engkau nggak boleh engkau sakit hati, walaupun mungkin orang itu salah, kamu harus mengampuni. Tapi orang ini bukan cuma tahu, tapi mau melakukan firman Tuhan. Wow, buat saya pengen tanya, gembalamu siapa sekarang? Wow, kamu mau melakukan firman Tuhan, kamu mau taat. Orang yang mau taat itu begitu luar biasa buat saya. Dan saya bilang, sama-sama. Dan saya bilang sama dia, saya bersyukur banget. Saya bersyukur, saya bersuka cita untuk kamu. Saya bilang, saya bersuka cita. Karena saya tahu beban itu hilang daripada pundakmu. Semua burden yang saya percaya menggantung di dia itu lepas pada waktu itu. Dia cerita, saya tidak dilihat Kotim. Dan dia doa sama Tuhan. Kalau Kotim masuk, karena itu ruang pelayanan, saudara. Saya nggak boleh masuk situ. Tapi nggak tahu gimana, saya bisa masuk ke tempat orang yang melayani. Dan dia bilang kalau Kotim masuk, berarti saya harus ngomong sama Kotim. Wow, saudara, nggak mudah buat orang ini mau melakukan firman Tuhan. Tapi dia mau taat, saudara. Itu yang saya luar biasa. Berarti, dan itu pengalaman yang luar biasa, makanya saya bersyukur kalau ada orang yang benci sama saya. Karena satu hari itu harus satu pengalaman yang luar biasa, saudara. Ya. Jangan takut orang benci saudara. Karena kalau dia akhirnya mengalami Tuhan, dia mau taat sama Tuhan, dia akan juga melakukan firman Tuhan. Ya. Saudara, new beginning, next. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, menentang itu resist. Jadi artinya, saudara mau maju pun Tuhan tahan. Saudara mau maju, Tuhan tahan. Aku menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Artinya, segala masalah segala yang kau lihat yang mengecewakan, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan kasih karunia Tuhan yang besar. Enggak ada yang amin, saudara. Kasih karunia Tuhan itu dianugerahkan pada saya itu lebih besar dari semua yang rasanya mengecewakan dalam hidupmu. Itu besar sekali, Tuhan bilang. Makanya bersyukurlah untuk itu.
Karena kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu yang kau alami. Next. Saudara, this is new beginning buat saya. Saya itu dulu paling takut membaca 2 Timotius 2, saudara. 2 Timotius adalah panggilan Paulus kepada Timoti. Ya, exactly. Saya percaya ibu saya memberi saya nama Timoti untuk terjadi ini. Iya. Mungkin nggak tahu apa mami kelewat 2 Timotius 2-nya. Tapi kalau mungkin dia baca, mungkin itu dari Tuhan. Kasih nama Timoti. Karena dia harus menderita. Dia harus mengalami penderitaan supaya satu hari dia murni di hadapan Tuhan. Dia harus mengalami penderitaan supaya dia siap untuk memimpin. Bukan hanya Yakub, tapi Israel. Sesuatu orang yang luar biasa, saudara. Yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang fokusnya sama panggilan Tuhan, saudara. Makanya dulu saya paling takut buka 2 Timotius 2, saudara. Ya, judul perikopnya panggilan untuk menderita. Tapi saya tahu sekarang, this is my calling. Wow, nggak semua orang dipanggil untuk menderita. Ya, karena saya percaya orang yang dipanggil menderita berarti punya kekuatan. Dan berarti Tuhan punya satu rencana pasti. Tuhan nggak repot-repot untuk memproses seseorang kalau dia nggak punya rencana, nggak punya agenda dengan orang itu, saudara. Makanya Tuhan selalu intervensi. Saya anggap Tuhan intervensi hidup saya. Ya, udah enak dibikin nggak enak gitu. Pokoknya kalau lagi saya enak pasti dibikin nggak enak. Ya, dibikin nyaman, lagi saya kadang nyaman pasti dibikin nggak nyaman. Wah, Tuhan selalu intervensi. Wow, berarti saya selalu ada dalam hati Tuhan. Karena dia mau selalu digoncangkan supaya terus berjaga-jaga, terus menjadi kuat. Makanya ini yang buat saya wow banget ya, mungkin buat saudara nggak wow ya, tapi wow saya bisa melihat dari sudah beredar, dari ketakutan, dari kekecewaan, sekarang menjadi satu excited, semangat. Wow, panggilan untuk menderita, satu kebanggaan buat saya, saudara. Berarti saya ada panggilan Tuhan yang spesial. Bukan buat saya saja, buat gereja ini, saudara. Buat City of Love, saudara. Ya. Saudara, saya belajar tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi mindset saya tentang iman juga berubah, saudara. Kita pikir iman itu kalau kita minta sesuatu pasti diberikan. Pokoknya iya percayalah yang kita harapkan, kita doakan pasti kita dapat. Betul. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita, itu juga betul. Tetapi ada satu pemahaman iman yang lebih, saudara. Di ayat 13 dan ayat 39. Dalam iman mereka semua, nanti semua itu siapa? Ada. Tapi semua itu telah mati sebagai apa? Orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Jadi mereka yang punya iman ini ternyata tidak mendapat apa yang dijanjikan, saudara. Mereka hanya cuma melambai-lambai. Tapi mereka menyadari, ini yang penting, bahwa mereka adalah orang asing. Saudara, kita orang asing di sini. Dan, tunggu sebentar, dan pendatang di bumi. Jadi jangan terlalu suka di sini, saudara. Jangan terlalu betah, kita orang asing dan pendatang di bumi. Next. Di ayat 39 juga, dan mereka semua juga tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Saudara, mereka nggak peroleh apa yang dijanjikan. Next. Dan mereka semua itu siapa? Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Abraham bapak orang percaya, tidak menerima apa yang dijanjikan. Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Tidak menerima apa yang mereka dijanjikan. Artinya mungkin dia berharapkan sesuatu di dunia ini, dia tidak mendapatkan, saudara. Itu iman, saudara. Tetapi ada yang sesuatu yang lebih lagi. Kita harus tahu bahwa mereka semua ini, next, mereka ini diejek, didera, bahkan dibelenggu di penjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Saya percaya banyak di sini dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak, aku tolak, aku tolak. Ya, kita nggak mau ngalamin ini. Tapi saudara harus lihat ini. Iman itu seperti ini, yaitu next.
dunia ini nggak layak buat mereka, saudara. Jadi baru pun mereka digergaji, mereka ngalamin sesuatu, penderitaan, dunia ini nggak layak buat mereka. Dunia ini nggak layak. Artinya pandangan dunia ini nggak layak buat menilai mereka, saudara. Kita orang Kristen suka begini ya. Kemarin di Palu ada gempa, terus ada gereja difoto karena ada salibnya, utuh. Yang lainnya ambruk. Terus dibuletin, tuh lihat gereja nggak ambruk. Saudara, yang punya hotel yang ambruk depannya adalah gembala gerejanya itu. Ya. Jadi dia punya hotel Roa-Roa, dan juga gereja itu, gembalanya dia juga. Hotelnya ambruk, gerejanya nggak ambruk, saudara. Terus kita bilang, orang yang ambruk itu pasti orang berdosa. Yang berdiri itu pasti orang benar. Kata siapa? Dunia ini, penilaian dunia ini nggak layak buat kita anak-anak Tuhan, saudara. Itu yang punya sama. Jadi dia benar apa salah? Setengah-tengah. Kalau urusan rohani benar Pak, kalau urusan dunia ini diambruk, saudara. Enggak layak, dunia ini enggak layak. Apa hak kita menghakimi? Itu kalau saudara tiri kita dengar begitu marah dia, enak aja. Itu. Enggak saudara, kita tahu semua mendatangkan kebaikan. Jadi kalau orang mengalami sesuatu yang enak bukan berarti dia dosa. Bukan berarti dia dibenci Tuhan, no. Saudara. Apalagi tadi yang kita baca semua itu kekasih Tuhan. Mengalami semua enggak enak saudara. Makanya dunia enggak layak. Dan ini yang saya harus sampaikan saudara. Kita seringkali maunya enak aja. Mujizat. Tapi kita enggak mau sesuatu yang berbau penderitaan. Ya. Saya bukan menanamkan teologi penderitaan ya saudara ya. Nanti wah Pak Hatim sekarang teologinya ada teologi kemakmuran, ada teologi penderitaan. Bukan saudara. Tetapi maksudnya adalah kita harus tahu bahwa panggilan kita bukan untuk, ya saudara bukan berarti nggak boleh bahagia, nggak boleh diberkati, tetapi ada satu panggilan yang lebih tinggi. Yaitu waktu kau mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, engkau mau, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Kalau kita bisa mengatakan itu, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Terus ayat selanjutnya, tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Nah itu, yaitu satu tanah air surgawi, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Saudara, wah kalau Allah tidak malu disebut Allahnya City of Love, karena City of Love ada gereja yang selalu diproses, saudara. Karena ia telah mempersiapkan satu kota bagi mereka, saudara. Saudara, ini sesuatu yang harus kita lihat, ya. Jangan sesuatu yang kita takuti. Karena karena itu saya mau hanya share kepada saudara apa yang dulunya saya takuti, apapun yang tadinya saya menjadi satu kekecewaan yang besar, tapi dirubah Tuhan, mengalami satu pengalaman dengan Tuhan. Next ya, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Ya, saudara, next. Waktu saya ketemu dengan gembala satu gereja di luar negeri yang cukup besar gerejanya, anak muda ini dia bilang, kalau kamu sama anak muda, kamu harus be honest, your struggle. Ya. Buat orang tua nggak enak, buat orang tua nggak suka dengar ini. Karena orang tua nggak mau pendetanya menceritakan kelemahannya atau kekurangannya. Tapi buat anak muda mereka harus belajar. Harus belajar bahwa di dalam kelemahan pun ya Tuhan bisa beracara. Saya nggak mau sombong, anak muda punya iman ya. Jangan patah semangat, kamu nggak boleh struggle, nggak boleh itu. Saya pun ngalamin struggle, saya harus share. Bahwa nggak apa-apa ngalamin itu, asal disitulah ada satu perubahan dalam hidup, satu pandangan yang berubah, satu konsep yang berubah. Saya nggak mau anak muda jadi manja, ya sedikit-sedikit menghadapi masalah, marah sama Tuhan, sedikit saja mengalami doa nggak dijawab, mundur dari Tuhan, nggak mau pelayanan, di pelayanan gesekan, terus mau mengundurkan diri.
Itu bukan sesuatu yang Tuhan mau. Kita harus kuat dalam menghadapi apapun itu. Ya, kita harus, makanya saya ditaruh Tuhan untuk mempersiapkan satu generasi yang kuat, yang punya kekuatan bukan karena berkat, tapi karena diproses oleh Tuhan. Karena ada proses yang dari dalam. Saya tahu perubahan itu inside out, dari dalam keluar. Be honest, saya mau jujur sama anak muda. Ya, tapi saya menang. Ya, saya mau anak muda juga menang. Menang dari struggle-mu, menang dari apapun yang kau hadapi. Harus keluar sebagai pemenang. Ya. Nah, New Beginning berbicara juga bahwa satu pijakan pertama untuk lompatan yang jauh, saudara. Orang yang olahraga lompat jauh itu, dia akan lari, kemudian dia injak satu pijakan dan dia akan loncat yang jauh. Saya percaya banget. Ini akan jadi satu pijakan buat gereja kita. Ada satu loncatan yang jauh. Ada seorang hamba Tuhan, cukup kalau saya sebut namanya pasti sudah tahu, beberapa kali mengisi di sini, gerejanya besar. Tiba-tiba dia dapat mimpi tentang gereja kita, City of Love, saudara. Ya. Orang yang bukan dari gereja kita, tapi dia mendapat mimpi tentang City of Love. Dan dia WhatsApp saya, 2 hari yang lalu saya mimpi tentang City of Love. Dan dengan jelas dikatakan bahwa enggak lama lagi jemaat yang ada itu di atas 500. Di atas 500, dia sebut satu angka, di atas 500 ya, jiwa yang akan ada di gereja ini. Dari situ saya tahu, saya harus persiapkan ini. Kita ada dalam penuaian yang terbesar yang terakhir. Saya harus persiapkan saudara yang ada sekarang. Ya, bukan yang 500 itu, tapi yang ada sekarang, siap nggak kita untuk penuaian yang terbesar dan yang terakhir ini? Karena saya percaya penuaian itu dimulai dari Indonesia, itu saya percaya banget. Dimulai dari Indonesia. Kita akan membawa api kemuliaan atau api penuaian yang besar, saudara. Yang amin cuma satu orang ya. Saudara, next. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat artinya sepakat dengan Tuhan. Makanya minggu lalu kita belajar, kerendahan hati berbicara kuk. Kita mau jalan bersama Tuhan. Kita nggak mau jalan sendiri, kita mau sepakat dengan Tuhan. Dan juga berbicara ketaatan dan kesetiaan. Saudara, ketaatan ini saya dapat dari waktu Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Mujizat yang pertama di pernikahan di Kana. Dikatakan di Yohanes 4 ayat 4-5, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau padaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, Yesus datang ke satu pesta pernikahan, kebetulan mamanya menjadi panitia. Kemudian mamanya itu melihat bahwa anggurnya habis, saudara. Kemudian Maria datang kepada Tuhan Yesus. Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, kalau boleh saya peragakan gini. Makananku, kata Tuhan, adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan mau buat, dia tanya itu sama Bapanya. Ya. Jadi waktu mamanya bilang, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus lapor sama Bapak, mereka kehabisan anggur. Kemudian Bapak bilang, waktumu belum tiba. Dan Yesus jawab sama Maria, waktuku belum tiba, apa yang harus aku perbuat? Tapi Ibu Yesus bilang gini, berkata sama pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia bilang sama pelayan ini. Nah karena kalimat itu, Yesus tanya lagi sama Bapaknya di surga. Apa yang kata Yesus, kata ibuku ini, bahwa apa yang aku katakan suruh dia buat. Dan Allah merubah keputusan, saudara. Allah merubah keputusannya, tadinya saatnya belum tiba, tapi sekarang lakukan. Buat mujizat. Kenapa, saudara? Karena ada satu ketaatan, ini berbicara ketaatan kan, saudara. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan ternyata ketaatan bisa merubah kehendak surga atas bumi ini, saudara. Jadi waktu ada satu kalimat yang Ibu Maria ini katakan pada pelayan itu. Apa yang katakan kepada? Just do it. Lakukan. Taat.
Dan di situ merubah keputusan surga. Tadinya belum tiba, sekarang waktunya. Silahkan buat mujizat yang pertama. Saudara bayangkan. Dan ternyata memang Ibu Yesus ngomongnya nggak sama pemimpin pesta, sama pelayan. Karena hanya pelayan yang mau taat, saudara. Kalau saudara punya hati seorang bos, seorang pemimpin nggak mau jadi seorang pelayan, memang nggak mungkin taat. Nggak mungkin sampai Tuhan datang taat. Dan itu tidak akan membuat surga intervensi dalam hidupmu. Tapi waktu Ibu Yesus ngomongnya sama pelayan namanya pelayan mah, taat aja. Taat, dia akan apa yang katakan lakukan. Makanya suruh ngisi dengan air pun dilakukan, saudara. Tapi disitulah surga yang pertama merubah keputusannya. Tadinya saatnya belum tiba, tapi sekarang lakukan mujizat yang pertama. Dan air menjadi anggur, saudara. Saudara, karena itu ketaatan. Ketaatan yang penting. Saudara, istri saya kasih satu pujian buat saya. Saya kalau pujian saya ingat terus. Kalau celaan saya nggak akan ingat. Kalau pujian dia bilang, kamu itu ya, kalau dengar sesuatu belum tahu dari Tuhan, kamu kok berani taat sekali. Jadi kamu tuh benar-benar kayak anak kecil. Jadi kamu nggak tanya, kamu nggak timbang-timbang, pokoknya dengar apa, lakukan. Wah itu pujian buat saya. Jadi karena dia bilang saya nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang bener nggak nih dari Tuhan? Kamu kadang-kadang kamu nggak uji dulu, kamu lakukan aja. Ya. Beberapa contoh saudara. Yang pertama, saya pernah dapat kunci kan, saudara. Saya pernah dapat kunci. Ya. Ada fotonya ya. Saya ke Israel bersama Pak Aruna, terus Pak Aruna ambil sesuatu di Golden Gate, ya. Ambil, saya orang terakhir yang ambil, saudara. Yang lain dapatnya debu tanah, saudara, kerikil. Saya dapat kunci, saudara. Kuncinya ini dari tembaga tua, saudara. Ya. Saudara tahu, buat saya ini harta karun loh. Saudara nggak bisa beli. Saudara mau kunci ini nggak bisa beli. Punya duit mau berapa M, mau berapa triliun nggak bisa beli. Ini hanya satu momen yang nggak akan bisa dilewatin, satu waktu, satu kunci, satu orang yang akan ngambil. Mungkin saya bayangkan gini, kayak waktu Saul mau diurapi jadi raja. Samuel dibilang, besok ada anak muda akan lagi cari keledai, ketemu dia, urapi jadi raja. Jadi yang taruh kunci itu seorang nabi, dia dibilang, atau rabi dia bilang, besok ada anak muda datang ke Golden Gate, kamu taruh kunci itu hari ini. Karena saya mau kunci itu diambil sama dia. Jadi waktu orang lain yang ngambil, nggak dapat, saudara. Tapi waktu saya ngambil, kunci itu nongol sendiri, saudara. Ya. Ada intervensi dari surga. Jadi buat saya ini harta karun. Satu hari Tuhan bilang, saya ralat, bukan Tuhan, karena saya nggak tahu. Saya nggak melihat penglihatan, saya nggak dengar suara, cuma di hati saya bilang, taruh balik. Saya bilang, yang benar, ya, suara mana ini, suara setan? Suara apa? Kenapa mesti taruh balik? Saya nggak mengerti, saudara. Tapi saya lakukan, saudara. Saya berangkat, saya lakukan. Dan habis saya taruh, saya nyesel banget. Saya menyesal banget. Aduh, bodoh banget sih gua taruh, ngapain? Saudara, at least ya waktu saya pegang kunci itu, undangan khotbah di mana-mana, saudara. Nggak berhenti saya diundang khotbah. Pesannya adalah jangan lupa bawa kuncinya, Pak. Jadi mereka mau lihat kunci, bukan mau dengerin khotbah saya, saudara. Ya, khotbah saya dari Senin sampai Sabtu, saudara. Ya, tolong bawa kuncinya. Pasti bawa gitu. Waktu saya bilang oke, Pak jangan lupa bawa kuncinya ya. Karena Pak Aruna kemana-mana, kan Pak Aruna kan jadwalnya penuh, nggak kayak saya, saudara. Dia penuh. Dia selalu cerita, gue bawa, ada satu orang dapat kunci, namanya ini. Nomor teleponnya dicatat, akhirnya dihubungi, suruh datang. Bukan untuk khotbah, untuk bawa kunci, saudara. Ya udahlah nggak apa-apa, at least ya saya datang. Tapi sejak waktu itu kuncinya sudah nggak ada lagi panggilan yang undang khotbah, saudara. Waktunya sudah siap. Nah saudara, saya nggak ngerti buat apa, dan saya nyesel gitu, ngapain gitu. Beberapa tahun yang kemudian, ponakan saya, ya kebetulan ada di sini ya. Dia bilang sama saya, dia nggak ngomong, tapi pokoknya dia mau ikut ke Israel. Akhirnya dia pergi, saya baru tahu belakangan kesaksiannya, saya nggak tahu. Jadi saya tahu waktu saya masuk itu dia udah ngejar saya. Ini tadinya juga Golden Gate nggak bisa masuk waktu itu. Saya nggak tahu dia doa, saudara.
Dia minta sama Tuhan, ternyata ada satu orang yang rindu banget ke Golden Gate. Padahal saya pikir, yaudah nggak bisa masuk, ya udahlah gitu. Tapi di rombongan ini ada dia berdoa, ternyata kita masuk, saudara. Pantesan dia kok cik deketin saya tuh. Mana, om di mana om di mana om gitu ya. Saudara, dia tiba-tiba ambil kunci lagi, saudara, warnanya emas dan lebih modern. Masih disimpan ya? Masih ada, iya. Jangan dikembaliin, itu saya yang kembaliin, yang itu jangan dikembaliin. Saudara, saya nggak ngerti juga, artinya nggak ngerti. Malah saya juga ikut tambah nyesel lagi. Tahu gitu kan dua bisa foto bareng gitu ya. Jadi yang baru sama yang lama. Yang ini tembaga, yang itu emas. Yang ini kuno, yang itu lebih modern. Kan, waduh sayang juga ya kenapa gue kembaliin. Bahkan tembaga ini berbicara penuaian. Kunci penuaian di tangan Bapak. Waduh saya kembaliin, jadi orang lain dong yang ngambil kunci penuaian. Jadi banyak bergejolak dalam hati saya. Tapi baru tahun ini benar-benar Tuhan. Ini kali ini saya percaya ini dari Tuhan. Dia bilang, kalau kamu nggak kembaliin tuh kunci, next generation nggak akan bisa dapat kunci. Makanya aku kirim banyak anak muda, dan ini baru awal. Nanti banyak anak muda akan datang ke gereja City of Love. Karena kamu mau merelakan, banyak orang nggak mau relakan apa yang kedudukannya. Pokoknya ini sesuatu yang kamu mau relakan. Kamu lepaskan, kalau atas nggak mau melepaskan, yang bawah nggak bisa diterima, sudah betul? Kalau saudara punya sesuatu warisan nggak mau dilepasin, dipegangin terus, yang bawah nggak akan terima warisan. Tapi waktu kita lepaskan, yang bawah akan menerima, bahkan dia akan naik terus, menaik dan mendukung kita lebih naik lagi. Makanya saya percaya ini sedang lagi digenapi, ini sedang digenapi. Makanya nggak aneh kalau di sini ada anak muda yang bilang, saya mau melayani sepenuh waktu, saya mau bekerja buat Tuhan, saya mau ini. Walaupun belum, tapi saya lihat nih udah banyak orang, anak muda yang seperti itu. Nggak cuma anak muda biasa, saudara, yang memberi hidupnya buat Tuhan. Di sini ada berapa orang yang umurnya di bawah 40? Coba angkat tangan yang di bawah 40. Wah, hampir ya 50%, 50% dari ini masih di bawah anak muda, saudara. Itulah next generation, saudara. Ya, ini saya masih ingat waktu City of Love baru buka, orang tua semua, takut saya. Orang tua semua, maksudnya apa bisa saya mengembalakan orang tua semua, mau apa mau nurut sama saya. Bukan nurut ya, maksudnya apa mau ikut, apa mau dengar ucapan saya. Tapi sekarang lebih dari 50% saya lihat ada anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman lagi saya boleh share ya. Ini sekali lagi ini share untuk kita semua, hanya bahwa saya mau taat gitu. Dulu waktu City of Love buka gereja ini tahun 2010, kita keluar dari gereja yang lama, kita minta dana separuh dari gereja kita yang lama, ya. Dan itu direstui, oke. Ya, jadi ini legal, ya. Saya nggak setuju, tapi diam saja, saudara. Saudara, berjalannya waktu sudah 7 tahun, akhirnya kita mengalami satu perubahan struktur ya, di tahun lalu. Satu yang pertama tiba-tiba muncul, saya nggak tahu dari Tuhan atau bukan juga, kembalikan yang kamu ambil dari gereja yang lama, kembalikan. Saudara, saya mau kembalikan, saudara. Dan kalau saya tanya sama pemimpin saya bilang, kenapa mesti dikembaliin? Karena semua sudah beres. Bahkan pendetanya, gembala yang saya telepon, saya mau kembalikan. Dia bilang, saya udah rela. Kenapa kembali? Saya bilang, saya dapat sesuatu. Saya nggak tahu dari Tuhan atau bukan, sekali lagi. Saya nggak tahu. Saudara, akhirnya saya kembalikan. Kita sedang kembalikan. Karena jumlahnya besar buat saya sih. Saya kembalikan, jadi kita harus menyicil. Sekarang ada penyesalan. Waduh, kalau enggak kan buat backup ini. Bentar lagi habis nih. Enggak ada duit lagi. Wah, udah saya pokoknya, wah gimana nih. Nyesel sih ada saudara, gede dananya. Tapi ya nggak tahu. Tuhan belum kasih tahu sih untuk apa. Tapi yang saya tahu, yang saya sedang perangi adalah roh perpecahannya. Saya nggak mau ada lagi perpecahan di gereja ini. Karena itu saya anggapnya, saya nggak tahu, pengertian saya mungkin masih terbatas. Tapi saya nggak mau ada perpecahan, makanya saya nggak mau uang ini.
Saya harus kembalikan. Yang kedua, saya nggak mau ada roh cinta uang di gereja ini. Kalau saya pegang, saya berarti cinta akan uang ini. Kalau saya saja gembala cinta uang, pasti semuanya akan ikut cinta uang. Sedangkan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Makanya saya nggak mau, walaupun kita bisa misi dengan dana itu. Katanya mau misi Pak, iya. Tapi pokoknya saya nggak mau tahu, ini harus kembali. Nanti nggak tahu apa yang Tuhan bukakan, karena belum tahu. Tapi yang saya tahu, saya mau ada sesuatu yang berubah. Saya mau ada sesuatu yang kebenaran ditegakkan. Satu lagi saudara, ketaatan. Tuhan tuh ngomong soal menara doa. Kita pernah mau bangun, kita beli tanah untuk menara doa. Nggak jadi, tapi menara doanya harus jadi. Saya nggak tahu itu suara Tuhan juga bukan, maaf ya. Saya nggak mau sok-sokan Tuhan bicara sama saya bohong. Tapi saya muncul di hati saya menara doa. Dan sel grup KOF harus digalakan. Jadi saya tutup doa fajar, saya tutup rumah doa yang rame saudara. Rame, 60 orang, 50 orang. Dan doa, saya rubah dengan menara doa. Luar biasa sesuai firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dari 60 tinggal 2-3 orang. Saudara. Wow, sesuai firman Tuhan. Tetapi Tuhan hadir, saudara. Tuhan hadir di situ, saudara. Bukan berarti yang itu nggak hadir, tapi banyak, bukan waktu yang dulu nggak hadir, tapi di sini Tuhan banyak bicara, saudara. Karena sekali lagi Tuhan nggak cari orang banyak, tapi Tuhan cari orang-orang yang punya hati untuk berdoa tanpa paksaan, ada kerinduan dalam hatinya, ada dorongan dalam hatinya, aku mengasihi kota ini, aku mengasihi bangsa ini, aku mengasihi gereja ini, aku mengasihi jiwa-jiwa, aku mau berdoa, aku akan datang, saudara. Dan di situ, next, banyak pernyataan dari Tuhan, saudara. Yang dulu saya nggak dapatkan, ini banyak pernyataan. Anak-anak muda dapat dari Tuhan. Dan dia katakan ini buat gereja ini, tetapi saya percaya ini buat saya juga. The lowest point in your life, in your eyes, is in the lowest point on your life in God's eye. Jadi saya pikir, saya udah paling terendah, ternyata itu belum, kata Tuhan. Tapi titik terendah waktu di mata Tuhan adalah waktu engkau menyerah. Menyerah, surrender. Waktu engkau nggak punya apa-apa, nggak mengandalkan lagi manusia kekuatanmu, tapi benar-benar berserah, lean on God. Itu adalah akan jadi turning point, dan itu yang saya alami, saudara. Memang udah nggak bisa lagi, mungkin kemarahan itu karena saya merasa saya nggak bisa do something, saya nggak bisa melakukan apa lagi. Saya kecewa karena saya ternyata nggak sanggup, tapi disitulah Tuhan melakukan bagiannya. Karena memang kamu nggak sanggup, kamu harus bergantung sama aku. We have two lights, the lights of earth and the lights of heaven. When we off the light of earth, artinya daging kita matikan, maka sinar dari surga itu akan tambah menyala. Saudara. Next. Ya, ini dikatakan hati yang akan dibukakan, akan penuh dengan sinar dari Tuhan. Ya. Dan bahkan ini yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Lutut mereka akan bertelut, mulut mereka mengaku Dia adalah Tuhan dan mengagungkan namanya. Kemudian juga ada tentang perjamuan kawin, saudara. Saya ceritakan bahwa Tuhan memberikan perumpamaan, Tuhan Bapa di surga itu seperti ngadain pesta, tapi nggak ada yang mau datang, saudara. Sepi, tapi Tuhan Raja ini bilang, panggil orang-orang yang di kampung, pokoknya orang-orang yang di pinggir jalan, ajak mereka datang. Kalau yang diundang nggak mau datang, ajak yang orang-orang yang diundang, nggak diundang, saudara. Akhirnya diundang untuk datang di situ. Karena yang penting rumahku harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh, saudara. Ya. Bukankah kita orang-orang yang dipanggil? Mari responi panggilan itu. Ya, yang terakhir dari Wahyu, mereka akan berperang melawan anak domba. Memang akan ada peperangan, saudara. Peperangan gak akan berhenti, saudara. Peperangan rohani itu akan terus ada. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Kemenangan ada di pihak kita, saudara. Karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Siapa mereka? Mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, dan yang setia. Saudara, kalau saudara hanya dipanggil Tuhan, hanya dipilih Tuhan, tapi nggak setia, saudara nggak akan keluar sebagai pemenang.
terakhir adalah dipilih, dipanggil, dipilih. Dan kata kuncinya anak-anak muda, setia. Setia. Boleh maju ke depan semua imam musik. Karena itu anak muda saya bilang, setialah, setia. Ya. Satu kata kunci ini, taat dan setia, saudara. Mari saya undang kita masuk dalam pejaman kudus, hamba-hamba Tuhan yang melayani pejaman kudus bisa maju ke depan.